Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama channel Arya Plastik dan Packaging ya. Di tahun 2022 ya teman-teman. Itu ada pemberitaan bahwasanya cukai rokok itu akan naik ya teman-teman. Nah, saya kenapa ngomong seperti ini? Saya sendiri barusan aja mendapatkan informasi ya setelah membaca di Google ya. Saya mendapatkan pemberitaan yang menarik menurut saya untuk dibahas, karena pada dasarnya yang saya bahas ini kan juga mengenai ada hubungannya dengan rokok ya, jadi berpengaruh sekali. Mungkin perlu sedikit informasi ya bagi teman-teman bahwasanya di tahun 2022 ke depan ini rencananya pemerintah akan menaikkan cukai rokok ya teman-teman. Nah, apa pengaruhnya dengan kami? Sebenarnya tidak ada ya, dalam arti apa yang saya bahas ini dengan pengaruh saya tidak ada. Mungkin bagi teman-teman yang menjual rokok itu akan sangat berpengaruh sekali, apalagi dengan tembakaunya ya. Karena saya setelah membaca daripada berita yang ada di Google ya, itu saya kutip melalui pemberitaan dari CNBC Indonesia ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimak di layar samping ini ya, nanti ya akan saya cantumkan sekalian untuk pemberitaannya ya. Baik, ini di sini saya akan membacakan ulang ya teman-teman. Jadi pemberitaan yang saya baca itu sangat menarik minat saya ya. Begitu saya awalnya membuka Google, kok ada muncul di halaman utama saya itu cukai rokok mau naik lagi, laba raksasa rokok kian tergerus. Nah, ini artinya untuk industri rokok yang sudah besar-besar itu nanti akan akan mulai mengencangkan ikat pinggang ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus memikirkan perhitungannya matang dalam memproduksi daripada rokoknya ini nanti dibuat seperti apa ke depannya ya. Oke, baik teman-teman, saya tidak bisa mengasumsikan secara tanpa ada bukti ya. Nanti saya akan cantumkan di samping ya. Sekalian teman-teman juga bisa baca ya. Baik, di sini saya baca, saya kutip dari CNBC Indonesia ya teman-teman. Pemberitaan ini di-upload pada tanggal 24 November 2021 ya. Jam 12.53 ya teman-teman. Di sini mengatakan bahwasanya pemerintah berencana kembali menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun 2022, teman-teman. Jadi pemberlakuan kenaikan cukai berpotensi menyebabkan kinerja keuangan emiten produsen tembakau kian tertekan. Artinya apa? Dari kalimat dalam pembahasan ini ya, ini saya mengartikan gini, kemungkinan di tahun 2022 cukai ini bisa naik, bisa turun, bisa naik atau tidak ya, bukan bisa turun ya, sorry, bisa naik ataupun tidak naik, karena ini kan masih wacana ya teman-teman. Dalam arti dikutip dari perkataan awal, pemerintah berencana, berarti rencana ini kan bisa terrealisasi ataupun tidak. Nah, itu nanti akan berpengaruh sekali kalau benar-benar ke depan tahun 2022 ada kenaikan. Itu pasti benar-benar semua pada ya mengencangkan ikat pinggang ya teman-teman. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Oke, saya lanjutkan dengan paragraf yang berikutnya ya. Sampai saat ini
Kementerian Keuangan memang belum memutuskan besaran tarif kenaikan cukainya. Kenaikan tarif yang ditetapkan akan mempertimbangkan target penerimaan cukai hasil tembakau dalam kurung CHT ya, yang disepakati untuk tahun 2022. Nah, di sini artinya apa teman-teman? Dari penyampaian yang ada di berita CNBC ini untuk paragraf yang kedua ya, kenaikan tarif yang ditetapkan akan mempertimbangkan target penerimaan cukai hasil tembakau. Nah, itu artinya cukai yang terdapat pada bungkus rokok ya, yang sudah ada di pasaran, baik itu berbentuk ya katakanlah sudah merek-merek ternama lah ya, seperti Marlboro, mungkin Sampurna, Gudang Garam dan lain sebagainya yang sudah ternama, itu memang berpotensi gitu loh. Cuman yang akan menjadi dampaknya itu juga akan kena itu yang untuk merek-merek yang di bawah pasaran ya. Misalnya gini, banyak sekali kan teman-teman yang menjual tembakau itu berupa berupa kemasan dan itu ada cukainya gitu teman-teman. Jadi itu juga akan berpengaruh ya teman-teman ya. Meskipun notabene kemasannya masih plastik ataupun kemasannya masih berbentuk apapun itu ya, yang bukan model kemasan etiket rokok ya pada umumnya, itu tetap ada cukainya. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga ke depan nanti ketika pemerintah akan merealisasikannya di tahun 2022 ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Di sini menurut analis daripada PT Panin Sekuritas, William Hartanto berpendapat kebijakan kenaikan tarif cukai di tahun depan akan menyebabkan kinerja emiten rokok tertekan, terutama dari sisi pos perolehan laba bersih ya. Hal ini mengingat produsen tembakau harus menaikkan harga jual seiring dengan kenaikan cukai tersebut, sehingga harga eceran rokok menjadi lebih mahal di pasaran. Nah, ini kalau kita membaca yang di bagian kebijakan tarifnya ya, kebijakan tarif kenaikan tarif cukai di tahun depan akan menyebabkan kinerja emiten rokok tertekan. Ini artinya para pemegang saham ya di perusahaan-perusahaan yang besar itu benar-benar akan mengencangkan ikat pinggang. Makanya di awal kan saya mengatakan bahwasanya ini benar-benar perusahaan-perusahaan besar mengencangkan ikat pinggang, karena pemerintah ke depan nanti akan menaikkan ya, tapi ini masih rencana ya teman-teman. Rencana itu bisa direalisasikan ataupun tidak ya, karena ini masih rencana, belum ada secara pasti dari pemerintah sendiri dalam mengumumkan kenaikan cukainya nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Terutama sudah ini kemarin pasaran. Kemudian ini menjadi sentimen negatif ya, dan mungkin menekan kinerja saham rokok. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi berpengaruh sekali emiten itu kan terhadap para pemegang saham ya di industri rokok-rokok pada umumnya yang sudah terdaftar di Indonesia, BI ya, BEI ya, Bursa Efek Indonesia, BEI ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Hal ini terrefleksi dari kinerja keuangan emiten produsen rokok di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, seperti PT Gudang Garam Tbk, dalam penamaan di Bursa Efek Indonesia itu PT Gudang Garam Tbk dinamakan GGRM ya, yang mencatatkan penurunan laba bersih cukup tajam sekitar 27% pada September tahun 2021
menjadi 4,13 triliun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, sekitar 5,65 triliun ya. Nah, ini kalau kita membahas seperti ini udah jangkauannya para pemegang saham ya, dalam arti perindustrian yang ada di bursa efek ya. Jadi kita lanjutkan aja untuk paragraf berikutnya. Pada periode Januari sampai dengan 30 September 2021, perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 10,43% menjadi 92,07 triliun ya. Dari sebelumnya yaitu 83,38 triliun ya. Artinya apa? Naiknya pendapatan GGRM ini juga berimbas kepada naiknya biaya pokok penjualan ya teman-teman. Jadi menjadi 81,67 triliun dari total sebelumnya yaitu 70,39 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Sehingga laba bruto perseroan perseroan turun menjadi 10,39 triliun dari periode sama tahun sebelumnya yaitu 12,98 triliun. Nah, ini kalau kita membahas seperti ini ya pusing ya teman-teman, dalam arti ikuti pergerakan seperti ini pusing. Paling tidak teman-teman di sini pasti mendapatkan informasi bahwasanya sampai segitunya ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan notabene yang perusahaan besar seperti Gudang Garam, Sampurna dan lain sebagainya itu perhitungannya seperti itu ya. Jadi di sini ada sedikit wawasan ya bagi teman-teman juga yang belum mengerti. Kalau yang sudah mengerti mungkin perlu ditambahkan apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut paragraf berikutnya ya. Sementara itu hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, pendapatan emiten rokok dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, atau dalam pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditulis dengan HMSP ya. Jadi mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 20% dari sebelumnya yaitu 6,91 triliun menjadi 5,5 triliun ya. HMSP tercatat membukukan kenaikan pendapatan 7% menjadi 72,52 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 67,78 triliun. Oke. Nah, dua emiten kecil lain seperti Bismillah ya teman-teman. Bismillah kemudian Indonesian Tobacco juga mencatatkan kenaikan pendapatan pada akhir kuartal ketiga tahun ini ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin pemberitaan ini informasi yang saya sampaikan ini tidak terlalu saya baca terlalu banyak ya, karena pada intinya ini pembahasannya udah masalah uang ya, dalam arti urusan industri ya, urusan perusahaan pemegang saham ya, artinya ke bursa efek dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diketahui sama teman-teman yaitu dampaknya nanti terhadap usaha yang teman-teman jalankan, yang khususnya yang penjual tembakau ya, yang di bagian bawah ini ke depan nanti semoga bisa
mendapatkan apa ya, mendapatkan solusi lah paling tidak untuk pemberitaan ini ya. Jadi supaya ke depan bisa ancang-ancang nih, tahun depan ini saya harus ngapain nih. Nah, ini kan urusannya teman-teman yang menjual tembakau ya. Kalau saya kan tidak terlalu mempelajari lebih jauh ya mengenai tembakonya sendiri, karena pada intinya saya sendiri juga menjual produk itu bukan tembakonya tapi di kemasannya. Cuman di sini saya berbagi info, berbagi informasi ya kepada teman-teman, barangkali bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan ke depan khususnya untuk teman-teman yang sudah menjalankan, paling tidak sudah tahu ya pergerakan ini, kalau ada kenaikan ini langkah apa yang saya harus lakukan untuk kedepannya, tahun depan seperti apa. Misalkan nyetok barang dulu dan lain sebagainya, saya nggak ngerti itu yang, atau mungkin semuanya dilepas ya, saya nggak ngerti permainan daripada tembakau ya. Sama halnya kayak gini teman-teman, misalkan ada teman-teman yang setahu saya itu dulu gini teman-teman, saya ambil contoh ya diri saya sendiri ya. Saya dulu kan juga pemain telur ya teman-teman, dalam arti jualan telur juga. Dulu ketika harga telur itu turun ya saya ambil sebanyak-banyaknya teman-teman. Begitu harga telur naik, kita kan sudah mengantisipasi ya, dalam arti gini, saya dapat informasi kira-kira 2 bulan ke depan itu ada kenaikan harga telur. Dan sekarang distributor yang ada di bawah itu kebanyakan mereka kan jualnya tidak mengetahui ya, kadang nggak, ada yang nggak ngerti, ada yang informasinya kurang, ada yang nggak ngikuti informasi pasar di luar. Itu saya selalu update untuk perkembangan itu. Bahkan sebelum orang-orang tahu, saya bisa mendapatkan informasi sejak dini mungkin ya. Karena kan kalau kita, yaitu tadi teman-teman, mungkin pembahasan ini apa yang saya sampaikan dengan video yang ada kaitannya dengan calon pengusaha sukses ya. Dalam arti gini, ini saya ambil alih pembicaraannya dalam konteks jika kita berbisnis, mencintai bisnis usaha yang kita jalankan ya, itu harus benar-benar dicintai ya teman-teman. Dalam arti apa, semuanya itu kita harus benar-benar fokus, kita harus tahu pemasarannya, targetnya kita siapa, kemudian informasi-informasi yang ada kaitannya dengan produk yang kita jual itu harus kita ketahui sedini mungkin ya, karena untuk membackup diri kita ketika produk yang kita jual ini ada kenaikan, jauh-jauh hari kita harus, paling tidak harus dapat informasi ya. Nah itu maksud saya seperti itu teman-teman. Nah jadi kenapa dulu waktu saya menjalankan telur itu seperti itu. Jadi begitu telur ini tadi, saya 2 bulan ke depan saya dapat informasi ada telur naik, saya beli teman-teman, saya beli sebanyak mungkin ya. Begitu apa yang saya dapatkan waktu beli telur itu tadi, misalkan kemampuan saya ini ada dana sekian nih, kasarannya seperti ini, ada dana sekitar 5 juta ya, ini saya dapat telur berapa nih ya, ini harus saya ambil semua uang 5 juta harus saya habiskan untuk belanja telur. Begitu harga naik kita dapat keuntungan yang besar. Nah, apakah seperti itu maksud saya di dunia tembakau ya teman-teman. Nah di harga emas juga sama teman-teman, harga emas itu malah lebih enak. Harga emas itu kita bisa mengetahui sejak dini malahan, karena memang kan dia update ya. Harga emas itu kan hampir sama kayak falas ya teman-teman. Jadi kita tahu pergerakannya itu, di Google aja kita cari harga emas sekarang, dan harga yang saya dapat informasi itu harga emas sekarang itu besoknya nanti akan ketahuan selisihnya dengan toko-toko emas, itu selisih kurang lebih sekitar 5.000 kalau enggak 10.000 waktu itu. Jadi harga yang ada di Google itu saya dapatkan sekitar 110 atau berapa ya, misalkan gitu ya, 110 atau 120. Di toko-toko itu selisihnya sekitar 100 ya, itu tadi selisih 10.000 ya. Jadi di toko jualnya 130, 140, selisihnya kurang lebih segitulah. Dari 110 toko jual 120.
Kemudian kalau kenaikannya 120 ya toko jual 130. Jadi kita tahu mana yang pada saat waktu yang tepat kita beli ataupun sell ya. Ini gak beda jauh dengan dengan saham ya, falas ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya teman-teman, mungkin ulasan kali ini saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah ataupun informasi yang kurang ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan ya di kolom komentar. Jika ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya dalam menonton video ini ya. Baik, itu aja teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.